Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang buku teks ya, karena yang kurikulum saya kira sudah hampir selesai ya, tinggal menyelesaikan beberapa saja. Tapi kita akan lanjut karena kita sudah UTS. Kita akan bahas tentang batasan dan jenis buku teks ya. Nah, definisi buku teks ya. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang definisi buku teks. Nah, apa itu buku teks? Buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud yang tujuan instruksional. Instruksional itu adalah tujuan yang pengajaran ya. Nah, sehingga dilengkapi dengan berbagai sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya. Nah, di mana pemakainya? Pemakainya itu di sekolah ya. Bisa di sekolah, pokoknya di perguruan tinggi, sehingga dapat menunjang sesuatu program pengajaran. Nah, buku teks ini adalah berarti sebagai sarpras ya, sarana prasarana yang menunjang dalam proses pembelajaran. Nah, setelah kita tahu definisi jenis buku teks, definisi buku teks itu tadi menurut Tarigan ya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis buku teks. Nah, jenis buku teks itu ada 4 dasarnya atau patokannya yang bisa kita gunakan untuk mengklasifikasi buku teks ya. Untuk bisa mengklasifikasi buku teks yaitu pertama berdasarkan mata pelajaran ya. Yaitu bisa buku teks untuk SD, untuk SMP maksudnya, dan untuk SMA. Ya, jadi buku teks ini bisa dilihat dari jenis bidang studi mata pelajarannya atau jenjangnya begitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah berdasarkan mata kuliah bidang-bidang apa ya. Misalnya mata kuliah bidang media berarti ya ada media pembelajaran dan sebagainya ya. Ada beberapa buku kan, ada buku media pembelajaran, pengembangan sumber belajar, media pendidikan, yang banyak ya. Ini adalah klasifikasi buku teks dalam perguruan tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah berdasarkan penulis buku ya. Nah, penulis buku ini mungkin ada di setiap jenjang pendidikan begitu ya. Yang selanjutnya adalah berdasarkan jenis penulis buku teks. Nah, selanjutnya fungsi buku teks ya. Fungsi buku teks yang pertama adalah buku teks berfungsi untuk pedoman ya, pedoman pembelajaran siswa. Jadi siswa belajar melalui buku teks tersebut ya. Nah, selain fungsinya pada siswa, ada juga bagi guru ya. Bagi guru dalam membelajarkan siswa untuk bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Jadi pedoman bagi guru dan juga pedoman bagi siswa. Makanya dalam buku teks resmi di pemerintah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud misalnya, terus dikeluarkan oleh Kementerian Agama, itu ada dua jenis yang dikeluarkan. Buku teks bagi guru dan buku teks bagi siswa. Nah, tentu keduanya ini berbeda ya. Isinya di dalamnya berbeda. Kalau yang bagi guru akan lebih banyak pembahasan tentang langkah-langkah, lalu tugas-tugasnya, lalu materinya juga biasanya lebih detail begitu ya.
Nah, kalau bagi siswa itu tidak ada langkah-langkah pembelajaran atau lesson plan-nya tidak ada begitu. Nah, ini yang harus dipahami. Jangan nanti ketika di persekolahan kalian buku teks untuk guru dikasihkan ke siswa. Nah, itu tidak tepat karena siswa tidak perlu mengetahui langkah-langkah pembelajaran atau lesson plan itu tidak perlu. Nah, di buku teks untuk guru biasanya ada lesson plan ya. Nah, lanjut kita ke ini ya, fungsi selanjutnya buku teks bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran hendaknya buku teks digunakan sesuai dengan kegunaan, dioptimalkan pemakaian secara tepat. Ya tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi buku teks bagi guru, buku teks bagi siswa harus dipilah ya. Jangan disamakan ya. Jangan disamakan diberikannya. Nah, ini yang kadang salah kaprah kita. Oke, yang selanjutnya menurut Imran 2014 menyebutkan ada 5 fungsi atau kegunaan buku teks. Yang pertama sebagai bahan referensi atau bahan rujukan peserta didik ya. Nah, peserta didik karena dia tidak bisa atau bukan tidak bisa ya, dia lebih cenderung dia belum mengetahui berbagai referensi sehingga dia diarahkan kepada buku teks sebagai referensinya gitu. Walaupun referensi yang lain itu banyak ya, buku-buku yang lain banyak ya di apa namanya perpus sekolah itu pasti ada buku-buku yang lain. Tetapi biasanya acuan utamanya adalah buku teks referensi utamanya. Ya. Samping. Yang kedua sebagai bahan evaluasi. Nah, dalam buku teks itu tentu ada apa namanya soal-soal begitu ya, kira-kira soal yang formatif begitu kan di setiap satu apa namanya KD begitu kalau 2013, kalau yang sekarang mungkin satu TP ya, satu tujuan pembelajaran, ada satu tes formatifnya. Nah, selanjutnya adalah sebagai alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum. Nah, biasanya dalam peluncuran kurikulum baru ya, dalam kurikulum-kurikulum yang apa namanya, yang ada perubahan dan lain sebagainya, dibarengi dengan adanya buku teks. Makanya kurikulum Merdeka ini ada buku teksnya juga sendiri ya. Nah, inilah kenapa mata kuliah kurikulum dan buku teks ini tidak apa namanya tidak terpisahkan begitu ya, atau bisa digabungkan itulah, karena antara kurikulum ya dengan buku teks itu adalah biasanya menjadi satu pelengkap begitu ya, yang membantu satu sama lain gitu. Nah, tentu kalau pelaksanaan kurikulum di sekolah itu sudah kurikulum 2013 ya, adalah tidak bisa digunakan kurikulum yang sebelumnya buku teksnya. Begitupun sebaliknya ya, gitu. Kalau masih kurikulum 2013 di sekolahnya jangan memakai buku kurikulum yang baru. Nah, selanjutnya adalah yang keempat sebagai salah satu penentu metode atau teknik pengajaran yang akan digunakan pendidik. Nah, ini berarti buku teks yang untuk guru ya. Nah, jadi metode teknik pengajaran itu biasanya ada dalam lesson plan itu. Di dalam buku teks untuk guru itu biasanya ada. Sehingga guru bisa terbantu ya, terbantu dalam pelaksanaan pengajarannya, dan proses pembelajaran itu bisa match antara buku teks yang dipegang oleh siswa dengan buku teks yang dipegang oleh guru, dan bisa mempermudah proses pembelajaran. Nah, selanjutnya sebagai sarana peningkatan karir dan jabatan. Nah, jadi beberapa orang juga ketika membuat buku teks itu yang bisa dinilai sebagai apa namanya salah satu penaikan jabatan atau karir ya. Oke. Nah,
Eh, ini kok jadi begini ya? Harusnya ini satu-satu keluarnya. Oke, kita akan ini apa namanya bahas buku teks yang baik ya menurut Greeny dan Patty dalam Tarigan. Yang pertama, buku teks itu harus menarik ya, harus menarik minat anak-anak, yaitu para siswa ya, tentu siswa yang menggunakannya kan. Nah, lalu yang selanjutnya buku teks itu harusnya mampu memberi motivasi kepada siswa yang memakainya. Ya, jadi buku teks itu harus ada sentuhan-sentuhan atau kata-kata mutiara, kata-kata motivasi, begitu ya kan biasanya ada ya, dan juga memotivasi siswa untuk ingin tahu atau curiosity-nya, jiwa ingin tahunya itu meningkat begitu. Yang ketiga, buku teks itu harus memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa yang memanfaatkannya. Jadi dalam buku teks juga harus ada gambar-gambar atau ilustrasi-ilustrasi yang itu bisa menarik atau menjadi engagement begitu ya siswa ketika memanfaatkan buku teks itu. Nah, yang keempat adalah buku teks itu harusnya mempertimbangkan aspek bahasa yang bagus atau linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Nah, beda ya apa namanya linguistiknya atau bacaannya atau redaksinya dalam buku teks yang SD dengan yang SMP bahkan dengan yang SMA. Itu tentu akan beda dan SMA juga tidak mungkin kata-katanya itu sama dengan yang di SD. Mungkin sudah banyak kata-kata yang lebih akademis begitu ya, lebih operasional, lebih intelektual begitu kan kalau di SMA. Nah, dan itu harus disesuaikan dengan tingkat fase peserta didiknya gitu ya. Jadi jangan yang bahasa-bahasa ilmiah itu dimasukkan di SD. Nah, anak-anak SD nggak tahu itu. Maksudnya kata misalnya redaktur gitu, dia nggak tahu, taunya kan apa namanya penerbit begitu, mungkin tahu ya begitu. Nah, lalu apalagi ya, misalnya apa ya definisi, nah itu siswa SD itu tidak tahu, langsung saja lah di situ pengertian begitu saja kan. Jadi itu ada tingkat keterbacaan yang berbeda-beda begitu. Nah, yang kelima adalah buku teks itu isinya harus berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, lebih baik lagi kalau ada menunjang dengan rencana sehingga semuanya merupakan satu kumpulan yang utuh dan terpadu. Ya. Yang keenam, buku teks itu harusnya dapat menstimulasi atau merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang menggunakannya. Nah, buku teks juga harus mendorong siswa untuk lebih bisa belajar mandiri ya. Nah, contoh-contoh buku teks yang seperti itu sekarang ini sedang banyak digalakkan ya, didorong untuk lebih banyak. Makanya silahkan nanti kita akan lihat beberapa buku teks itu. Yang selanjutnya, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar dan tidak biasa agar tidak membingungkan siswa. Nah, buku teks harus memiliki sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas, sehingga juga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pemakai yang setia. Nah, lalu buku teks harusnya mampu memberi pemantapan, penekanan, dan nilai-nilai anak-anak dan orang dewasa. Nah, 10, buku teks haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa dan pemakainya. Nah, ini dasar penyusunan buku teks. Yang pertama adalah menurut Adindra terdapat dua patokan dalam penyusunan sebuah buku teks. Yang pertama ada yang bersifat umum ya, ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum ini yang berlaku pada setiap buku teks, seperti misalnya gambar, cover dan sebagainya. Yang bersifat khusus itu yang berlaku di buku teks tertentu saja, seperti tadi linguistik dan sebagainya. Itu masuk ke kekhususan ya.
Kalau misalnya ada gambar, ada cover, ada teks, ada box, checkbox dan lain sebagainya, itu biasanya sudah menjadi keharusan. Rangkuman begitu ya, materi kan itu bersifat umum ya. Nah, lalu yang selanjutnya menurut Muklis 2012 dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat 3 komponen yang harus diperhatikan dalam penulisan buku teks ya. Yang pertama adalah komponen dasar, komponen pelengkap, dan komponen penyempurna. Nah, hampir sama lah ya, komponen dasar itu ya materinya begitu ya, KIKD-nya atau CP, TP, ATP-nya. Komponen pelengkapnya itu dia bisa berupa apa namanya, gambar-gambarnya, ilustrasinya dan sebagainya. Komponen penyempurna itu ya tadi itu kata-kata mutiara, motivasi dan juga apa evaluasi di dalamnya ya. Sehingga satu buku teks ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan bisa menjadi sarana prasarana atau penunjang dari pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Nah, ini landasan penyusunan buku teks ya. Menurut Muslih 2012 terdapat 4 landasan. Yang pertama landasan keilmuan. Ya, landasan keilmuan apa ilmunya, misalnya biologi, yang materi-materinya harus diambil dari materi biologi. Sejarah, materi-materinya harus diambil dari materi sejarah begitu. Lalu yang kedua adalah landasan pedagogik atau landasan ilmu pendidikan dan keguruan. Nah, karena buku teks ini digunakan dalam persekolahan, tentu pedagogisnya juga harus muncul ya. Nah, jadi bukan hanya seperti sastra begitu ya, bukan hanya seperti cerpen yang hanya bercerita saja. Dalam buku teks itu harus ada keilmuan apa namanya landasan pedagogisnya. Lalu landasan kebutuhan siswa, siswanya yang mana, SD, SMP, SMA. Nah, ini juga harus disesuaikan gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya landasan keterbacaan, materi dan bahasa yang digunakan. Ini jangan juga terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Nah, karena ini akan membuat penyusunan buku teks ini baik atau tidak baiknya. Nah, lalu selanjutnya nggak jadi, udah aku kirim kwitansinya ke Ajuan. Tinggal diambil aja dari sana. MOU aku tuh bingung, MOU yang kemarin itu yang terakhir MOU kemarin. Tadi kita sampai ke mana tadi? Sampai mana tadi? Kalian perhatiin saya enggak? Halo? Hai. Halo Pak, halo Pak. Ya, sampai mana tadi kita? Sampai landasan Pak. Ya, landasan apa? Landasan tentang pemilihan misal kayak pembuatan buku teks yang tergantung SD, SMP atau SMA. Oke. Nah, itu landasan. Nah, itu ya. Lalu selanjutnya menurut Sauka ya, ada 4 tahapan kegiatan penulisan dalam buku teks atau buku ajar. Itu persiapan ya. Jadi persiapan itu adalah salah satu mencari materi-materi yang memang sesuai dengan tujuan dari penulisan buku teks. Yang ke persiapan itu ada banyak lah materi, terus gambar-gambar, ilustrasi dan sebagainya begitu ya. Lalu tahap penyusunan rencana. Nah, sampai kapan penyusunannya? Misalnya mau 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi produksi itu ada rencananya. Lalu selanjutnya produksi atau penulisannya ya. Sudah itu baru penerbitan. Nah, itu kan ada layouting dan sebagainya. Itu buku teks itu tidak semudah yang kalian pegang langsung dan tidak mau baca. Nah, justru disitulah harus kalian baca karena orang sudah membuat susah-susah buku teks itu sangat penting untuk dibaca. Nah, lalu menurut Mariani 2012 ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam buku teks. Yang pertama, apa tujuannya, pendekatannya, bobot, urutan, dan metodologi. Jadi ini menjadi keharusan ya, mau siapa yang jadi tujuan kita, pendekatannya seperti apa. Karena kalau sekarang ya pendekatannya student center learning kan begitu. Lalu bobotnya seperti apa ya, jangan terlalu berat begitu ya, dan jangan juga terlalu ringan. Lalu urutannya apa yang mau dijelaskan dulu, konsepnya tentu konsep yang paling general, lalu masuk ke konsep-konsep yang lebih spesifik, atau
urutannya sesuai dengan TP, ATP ya, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, itu yang apa namanya? Landasan penyusunan buku teks ya. Nah, sekarang kita ke kuis. Nah, silakan. Nah, apa pengertian buku teks? Saya mau ini kalian. Udah ya. Saya stop share screen-nya. Dan ada berapa fungsi buku teks? Silakan. Ini cuma ada 11 ya yang hadir. Silakan apa tadi? Apa pengertian buku teks? Ayo, Iya, Pak. ada yang bisa menjawab? Iya, Pak. Oh ya, dia apa buku teks dia? Buku teks itu merupakan buku pembelajaran yang berdasarkan bidang studi tertentu, yang dimana merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar, yang dilengkapi oleh sarana dan prasarana. Oke, bagus. Pakai bahasa sendiri. Setelah ini, coba ulangi lagi dia pakai bahasa sendiri. Jangan lihat teks, lihatnya ke kamera coba. Diingat-ingat. Buku teks itu merupakan salah satu buku yang harus dimiliki oleh guru, yang dimana buku teks itu berupa buku pembelajaran yang berdasarkan bidang tertentu, misal kayak buku IPS, buku IPS gitu untuk guru IPS. Terus yang dimana buku teks itu merupakan salah satu standar untuk guru yang disusun oleh para pakar, yang dilengkapi sarana dan prasarana. Misal kayak buku yang dibuat itu kita harus tahu apa yang harus dilaksanakan dan metode apa yang akan dilaksanakan gitu, Pak. Oke, bagus. Dia yang lain? Apa buku teks itu? Definisi buku teks itu apa sih? Kita tadi sudah belajar tentang buku teks ya. Jadi paham kan? Buku teks itu apa kan? Paham, Pak. Kalian pernah pegang buku teks? Kalian pernah? Pak. Nah, ini menurut kalian buku teks bukan? Ya. Iya, Pak, buku teks. Tapi untuk jenjang apa? Bidang media pendidikan untuk memberikan metode untuk pembelajaran. Oke, media pembelajaran. Oke ya. Nah, coba yang lain apa definisi buku teks? Satu orang lagi. Apa tadi kan sudah dijelaskan, sudah diterangkan tadi.